Assalamualaikum, guys. Hari ini gue mau cerita kisah yang bener-bener bikin hati terenyuh sekaligus bikin kita ingat bahwa di balik setiap ujian, selalu ada pertolongan dari Allah. Cerita ini tentang seorang nenek dari Indonesia yang terlantar di negeri tetangga, Malaysia. Berkat kebaikan seorang pemuda yang cakep tapi nggak cuma di luar, dia bisa kembali ke keluarganya. Jadi, siap-siap dengerin cerita nyata yang gak cuma haru tapi juga penuh pelajaran. Let's go ke part 1. Baca sampai akhir ya. Karena ceritanya bener-bener bikin hati tergetar. Di tengah hiruk pikuk Kuala Lumpur, siang itu panas menyengat, dan di sudut pasar ramai, ada seorang nenek yang duduk termenung, wajahnya memancarkan kelelahan luar biasa. Namanya Nenek Sari. Umurnya udah gak muda lagi, sekitar 70 tahunan. Wajahnya yang penuh kerutan tampak kebingungan, seakan sedang mencari arah. Tas jinjing kecil yang dia bawa tampak penuh dengan beberapa potong pakaian dan barang seadanya. Udah 3 hari dia terlunta-lunta di negeri asing ini. Nenek Sari dulu datang ke Malaysia atas ajakan seorang kenalan yang bilang ada pekerjaan dengan upah yang lebih besar. Dia, yang hidupnya sulit di kampung, menerima tawaran itu tanpa pikir panjang. Tapi, alih-alih mendapatkan pekerjaan, Nenek Sari malah ditinggalkan begitu saja, nggak dibayar dan bahkan ditelantarkan di Kuala Lumpur. Paspor dan uang yang dia punya dirampas, dan dia nggak punya akses untuk pulang siang itu. Nenek Sari mulai berjalan menyusuri jalan dengan langkah tertatih, berharap ada keajaiban yang bisa membawanya pulang. Di dalam hatinya, dia berdoa terus-menerus, minta pertolongan Allah. Dan entah kebetulan atau udah jalannya, seorang pemuda bernama Reza yang baru pulang kerja melihat Nenek Sari dari kejauhan. Dia langsung tertarik dan merasa iba melihat seorang nenek tua jalan sendirian di bawah panas terik. Reza menghampiri si nenek dengan sopan. "Maaf, Nek, apa nenek lagi butuh bantuan?" tanyanya. Wajah Nenek Sari menoleh dengan bingung tapi terlihat bersyukur. Suara lembut Reza bikin hatinya merasa sedikit lebih tenang. Akhirnya, setelah saling berbasa-basi, Nenek Sari pun mulai cerita tentang asal-usulnya, gimana dia bisa terdampar di Malaysia, dan gimana selama beberapa hari ini dia nggak tahu lagi harus kemana. Reza yang dengar cerita itu langsung tergerak. Di satu sisi dia kasihan, tapi di sisi lain dia nggak mau buru-buru percaya. Dia mencoba nanya beberapa hal buat ngecek kebenaran cerita Nenek Sari. Tapi, setiap jawabannya jujur dan konsisten. Reza akhirnya percaya dan makin bertekad buat bantu. Reza ngajak Nenek Sari ke warung makan kecil yang ada di dekat situ. "Nenek pasti belum makan ya? Yuk, kita makan dulu," kata Reza. Tanpa ragu, dia pesan makanan buat Nenek Sari dan mereka makan sambil ngobrol. Di sela-sela makan, Reza mencoba menghibur dengan cerita-cerita ringan. Dari situ dia makin tahu kalau Nenek Sari ini emang benar-benar butuh pertolongan. Selesai makan, Reza berpikir keras. Dia nggak mungkin ninggalin si nenek gitu aja. Apalagi ngeliat keadaan nenek yang udah cukup lemah. Akhirnya, dia putusin buat ngajak Nenek Sari tinggal di apartemennya sementara. "Nenek ikut saya aja ya. Biar aman dulu. Saya ada tempat buat nenek istirahat," katanya sambil tersenyum menenangkan di apartemen. Reza ngebantu Nenek Sari buat bersih-bersih diri dan istirahat. Dia ngasih beberapa baju yang dia punya dan ngatur tempat tidur kecil di sofa biar Nenek Sari nyaman. Waktu itu Nenek Sari merasa sangat bersyukur. Air mata harunya nggak bisa dia tahan lagi. "Terima kasih ya, Nak, semoga Allah balas semua kebaikan kamu," kata Nenek Sari sambil menggenggam tangan Reza dengan erat. Hari-hari berikutnya, Reza jadi semakin dekat dengan Nenek Sari. Setiap pagi sebelum kerja, dia selalu nyiapin makanan buat si nenek, memastikan dia nyaman, dan kasih hiburan kecil dengan ngajak ngobrol atau dengar cerita masa lalu Nenek Sari. Mereka jadi sering cerita banyak hal, mulai dari masa muda, keluarga Nenek Sari di Indonesia, sampai pengalaman hidup Reza di Malaysia. Setiap cerita yang Nenek Sari bagikan bikin Reza makin yakin kalau dia nggak salah pilih buat bantu. Nenek Sari selalu cerita tentang anak-anaknya yang udah lama nggak dia temui, terutama anak bungsunya yang bernama Bayu.
Dia berharap suatu hari nanti bisa bertemu lagi sama anak-anaknya. Reza mulai terpikir buat mencari cara agar Nenek Sari bisa pulang ke Indonesia. Dia mulai cari informasi tentang keluarga Nenek Sari, mencoba ngubek-ngubek grup komunitas warga Indonesia di Malaysia, dan menghubungi organisasi sosial buat bantu melacak keberadaan keluarga Nenek Sari di Indonesia. Reza menghadapi banyak tantangan dalam pencarian ini. Gak mudah dapetin informasi tentang keluarga Nenek Sari, apalagi hanya dengan sedikit detail. Tapi Reza nggak nyerah. Semangatnya buat ngebantu si nenek makin kuat, apalagi setelah ngeliat seberapa besar keinginan Nenek Sari buat ketemu anak-anaknya lagi. Akhirnya, setelah berhari-hari usaha dan berkat bantuan beberapa orang komunitas, Reza berhasil dapat kontak anak Nenek Sari yang bernama Bayu di Indonesia. Dia langsung menghubungi Bayu dan ngasih kabar kalau ibunya saat ini ada di Malaysia. Bayu yang dengar kabar itu sempet nggak percaya karena selama ini dia udah anggap ibunya nggak mungkin bisa ketemu lagi. Setelah ngobrol panjang, Bayu dan Reza pun berencana buat bawa pulang Nenek Sari secepat mungkin. Mereka bikin rencana dengan teliti, mulai dari pengurusan dokumen hingga tiket pulang buat Nenek Sari. Bayu berkali-kali ngucapin terima kasih ke Reza dan bilang kalau keluarga besar mereka juga udah nggak sabar buat nyambut Nenek Sari. Hari keberangkatan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Reza nganter Nenek Sari sampai ke bandara, memastikan semua dokumen dan tiket aman. Nenek Sari tampak bahagia tapi juga sedih harus ninggalin Reza yang udah dia anggap kayak cucunya sendiri. Nenek nggak bakal pernah lupa kebaikan kamu. Nak, semoga hidup kamu selalu diberkahi, kata Nenek Sari sambil nangis. Perjalanan Nenek Sari ke Indonesia berjalan lancar. Begitu tiba di bandara, Bayu dan keluarganya udah nunggu dengan penuh haru. Begitu melihat Nenek Sari turun dari pesawat, Bayu langsung lari dan memeluk ibunya. Tangis haru pun pecah. Keluarga yang udah lama terpisah akhirnya bisa bersatu kembali di Indonesia. Nenek Sari nggak berhenti cerita tentang kebaikan Reza ke keluarganya. Bayu pun nggak tinggal diam. Dia menghubungi Reza buat ngucapin terima kasih yang tulus dan mengundang Reza buat datang ke Indonesia kapanpun dia bisa. Bayu bahkan menganggap Reza sebagai bagian dari keluarga mereka. Beberapa bulan kemudian, Reza akhirnya dapat kesempatan buat terbang ke Indonesia dan bertemu keluarga Nenek Sari. Dia disambut hangat, seperti anak atau cucu mereka sendiri. Rasa syukur nggak pernah berhenti dari hati Reza karena dia bisa bantu seseorang yang benar-benar butuh pertolongan. Nenek Sari yang udah hidup bahagia bersama keluarganya selalu mendoakan kebaikan buat Reza. Setiap malam, dia berdoa agar Reza diberikan kemudahan dan berkah dalam hidupnya. Reza, di sisi lain, merasa ini adalah salah satu pengalaman hidupnya yang paling berarti. Setelah bertemu keluarga Nenek Sari di Indonesia, Reza menghabiskan beberapa hari di sana, merasa semakin dekat dengan mereka. Setiap malam, Reza dan Bayu duduk ngobrol bareng di teras rumah, berbagi cerita hidup masing-masing. Keluarga Bayu, yang melihat kehadiran Reza seperti malaikat penjaga untuk Nenek Sari, berkali-kali mengucapkan terima kasih. Bayu bahkan menawarkan Reza untuk anggap rumah mereka sebagai rumahnya juga. Dalam hati, Reza merasa bersyukur karena dari kejadian ini, dia nggak cuma dapat teman, tapi juga keluarga baru. Hari terakhir Reza di Indonesia, Nenek Sari memberikan sesuatu yang sangat spesial. Reza, nenek nggak punya banyak, tapi ini kalung pemberian nenek buyut nenek dulu. Simbol keberuntungan dan keberkahan keluarga kita, kata Nenek Sari sambil menyematkan kalung itu di leher Reza. Reza merasa terharu dan berjanji akan menjaga kalung itu baik-baik. Rasa kasih dan sayang Nenek Sari begitu tulus, bikin Reza merasa seperti cucu kandungnya sendiri. Setelah pulang ke Malaysia, kehidupan Reza berubah. Ia merasa lebih damai, lebih bersyukur, dan setiap hari selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Reza mulai aktif di kegiatan sosial, mengingat pengalaman bareng Nenek Sari mengajarkannya arti pentingnya berbagi dan tolong-menolong tanpa pamrih. Nama Nenek Sari selalu tersimpan di hati dan setiap langkah hidup Reza akhirnya menjalin komunikasi rutin dengan keluarga Nenek Sari. Setiap bulan, dia menelepon atau kirim kabar lewat pesan, dan kadang mereka berbagi video call.
Keluarga Bayu dan Nenek Sari selalu ceria setiap kali bisa ngobrol bareng Reza. Melihat Nenek Sari yang selalu sehat dan bahagia bikin hati Reza semakin tenang. Di akhir cerita, Nenek Sari selalu berpesan kepada Reza, "Nak, dalam hidup kita mungkin akan kehilangan arah, tapi selama hati kita ikhlas dan niatnya baik, Allah akan kirimkan pertolongan dari jalan yang gak kita sangka-sangka." Pesan ini terus jadi pegangan hidup Reza. Kisah Nenek Sari gak cuma jadi kenangan, tapi juga jadi inspirasi bagi banyak orang yang mendengar cerita ini. Wah, Masya Allah banget ya kisah Nenek Sari dan Reza ini. Dari pertemuan singkat itu, keduanya jadi keluarga dan punya ikatan yang lebih dari sekadar kenalan. Kira-kira, kalian pernah nggak ketemu seseorang yang bikin hidup kalian berubah seperti kisah ini? Kalau ada, yuk share cerita kalian di kolom komentar. Jangan lupa share juga buat kasih inspirasi ke yang lain. Terima kasih udah ikutin sampai akhir. Peace out, wassalam.